Pernahkah kamu merasa seolah kamu melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Sebuah kebenaran yang diam-diam kamu rasakan, tapi orang lain tak pernah benar-benar memahaminya? Hari ini kita akan menyusuri perjalanan sunyi yang membuka gerbang tak terlihat. Gerbang yang hanya bisa dibuka oleh hati yang berani menatap dalam. Kalau kamu merasa seperti berbeda dari kebanyakan orang, tonton video ini sampai akhir. Karena mungkin inilah jawaban yang selama ini kamu cari. Dan setelah menontonnya, aku ingin tahu, bagian mana yang paling menyentuh hatimu? Ceritakan di komentar, biar kita saling mendengar di ruang sunyi ini. Bab 1. Cahaya yang tumbuh dalam diam. Di dunia yang terus berputar tanpa jeda, banyak orang merasa harus berlari agar tak tertinggal. Mereka berlomba mengumpulkan pujian, mengejar pengakuan, dan menumpuk pencapaian demi pencapaian, seolah hidup adalah panggung yang harus selalu dipenuhi sorak-sorai penonton. Tapi kamu memilih untuk berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan detak jantungmu sendiri. Kamu tahu, di balik hiruk-pikuk yang memegakkan telinga, ada ruang sunyi yang mengundangmu masuk, ruang di mana kamu bisa bertemu dengan dirimu yang paling asli. Cahaya itu tidak tumbuh dari teriakan dunia, melainkan dari bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang berani diam. Dalam diam itulah kamu perlahan menemukan bahwa cahaya sejati lahir bukan untuk ditonton, tapi untuk memandu langkah, bahkan di kegelapan paling pekat. Kamu mungkin pernah merasa aneh, berbeda, seolah tidak benar-benar memiliki tempat di antara keramaian. Mata dan telingamu menangkap lebih banyak daripada yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu melihat getar lembut di balik senyuman palsu, merasakan tekanan batin yang tak pernah terucap, mendengar ratap sunyi yang dikubur dalam tawa ramai. Semua itu menuntutmu untuk peka, tapi juga kuat, untuk lembut, tapi juga kokoh. Orang lain melihatmu sebagai sosok pendiam atau misterius, padahal kamu sedang mendengarkan orkestra semesta yang berputar di dalam dadamu. Setiap nada, setiap diam, setiap tatap mata, semuanya punya makna yang tak bisa dibagikan sembarangan. Dan dalam keheninganmu, kamu diam-diam merawat percikan cahaya yang kian terang, meski orang lain tak pernah tahu bagaimana nyalanya bisa tumbuh. Ada saat di mana kamu merasa kesepian, seakan berjalan sendirian di lorong gelap tanpa ujung. Namun justru di situ, kamu menemukan keberanian yang tak kamu duga. Kamu mulai menyadari bahwa kesendirian bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk berdamai dengan bayanganmu sendiri. Kamu memeluk luka yang selama ini kamu sembunyikan. Kamu tatap wajahmu sendiri tanpa topeng. Kamu dengarkan suara hatimu tanpa gangguan. Semakin dalam kamu menelusuri lorong itu, semakin terang cahaya yang menyambutmu. Dan kamu akhirnya tahu, jalan pulang itu bukan di luar, melainkan di dalam dirimu. Setiap rasa sakit yang kamu lewati, setiap air mata yang pernah jatuh, semua adalah guru yang membimbingmu menuju cahaya yang tidak bisa padam oleh badai luar. Mereka yang hanya hidup di permukaan akan sulit memahami kenapa kamu memilih jalan ini. Mereka akan bertanya kenapa kamu menolak keramaian, kenapa kamu lebih suka menatap langit malam daripada berpesta, kenapa kamu begitu betah duduk lama mendengarkan detak hujan di jendela. Mereka tidak tahu, di setiap hujan kamu mendengar rahasia semesta. Di setiap bintang kamu membaca pesan yang tak tertulis. Di setiap sunyi kamu menemukan ribuan percakapan suci yang hanya bisa dipahami dengan hati. Dan pada akhirnya, kamu tak lagi butuh dimengerti. Kamu tidak memaksa siapapun untuk ikut menapaki jalur sunyi ini. Karena bagi kamu, satu langkah bersama cahaya batinmu lebih berarti daripada 1000 langkah yang penuh sorak tapi kosong mana. Kini, kamu berdiri sebagai saksi bagi perjalananmu sendiri. Kamu tidak lagi menunggu validasi, tidak lagi menggantungkan rasa aman pada tepuk tangan luar. Kamu tahu bahwa cahaya yang kamu rawat akan terus tumbuh, meski tidak semua mata mampu melihatnya. Kamu paham, tugasmu bukan membuat orang lain mengerti, tetapi menjaga agar cahaya itu tetap menyala, apapun yang terjadi. Dan dalam diam yang penuh keikhlasan itu, kamu menemukan kedamaian yang tak bisa dibeli dengan gemerlap dunia. Cahaya itu adalah panggilan pulang, pengingat bahwa kamu selalu disertai, selalu dijaga, bahkan ketika seluruh dunia
berbalik meninggalkanmu. Perlahan, kamu pun tersenyum, karena kamu akhirnya benar-benar melihat. Bab 2. Suara yang tak pernah dibisukan. Ada suara yang tidak pernah lahir dari pita suara, suara yang hanya terdengar saat kita berani menenggelamkan diri dalam keheningan terdalam. Kamu mungkin sudah lama mendengar panggilan itu, panggilan yang begitu lembut namun begitu tegas, seakan mengetuk dinding batin yang telah lama kamu tutup rapat. Suara itu bukan sekadar pesan, tapi pelita yang memandu langkahmu di malam yang gelap. Ketika orang lain sibuk mendengar kebisingan dunia, kamu duduk diam mendengar percakapan sunyi yang datang dari ruang yang tak bernama. Kamu paham, di sanalah inti segala jawaban yang pernah kamu cari, jawaban yang tidak bisa ditemukan di buku, seminar, atau kerumunan penuh sorak. Suara itu adalah bisikan dari sang sumber yang hanya bisa diterima oleh hati yang mau merendah. Setiap kali kamu berusaha mendiamkan pikiran, setiap kali kamu menutup mata dan menahan napas sejenak, kamu mendengar gelombang halus yang melintas. Kamu mendengar panggilan yang menuntunmu untuk melepaskan, untuk tidak lagi melawan arus, untuk merangkul segala rasa, baik yang menyenangkan maupun yang melukai. Suara itu tidak pernah memaksa, tidak pernah berteriak. Ia hanya hadir sebagai teman setia, sabar menunggu hingga kamu siap mendengarkan sepenuhnya. Banyak orang mengira suara itu hanyalah khayalan, hanya gema dari pikiran lelah. Tapi kamu tahu, itulah satu-satunya suara yang benar-benar jujur yang membawamu pulang kepada dirimu sendiri. Kamu merasa tak lagi perlu menipu diri, tak lagi harus berlari, karena kamu tahu, kamu telah ditemukan oleh keheningan yang memanggilmu pulang. Saat orang lain memilih berteriak untuk didengar, kamu memilih berdiam untuk mendengar. Kamu sadar bahwa semakin keras suara luar, semakin redup suara dalam. Dan karena itu, kamu belajar berjalan perlahan, seolah setiap langkah adalah tarikan napas yang penuh kesadaran. Kamu mendengar detak bumi saat embun jatuh, kamu mendengar rindu pepohonan pada angin, kamu mendengar bisikan lembut malam yang merawat luka-luka tak kasat mata. Perlahan kamu mulai mengerti bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang suci yang menyimpan ribuan jawaban. Dalam ruang sunyi itu, kamu menyadari betapa selama ini kamu hanya meminjam suara orang lain untuk merasa hidup. Kini, kamu menemukan suaramu sendiri, suara yang tak pernah bisa dibungkam oleh opini, cemooh, atau pujian sekalipun. Kadang suara itu datang di saat kamu paling rapuh, di saat semua jalan seolah tertutup, di saat keputusasaan menggantung di dada seperti kabut pekat. Namun justru di momen itulah, suara itu bersinar paling terang. Ia tidak menyuruhmu untuk menjadi kuat seketika, tapi mengajarkanmu untuk lembut pada dirimu sendiri. Ia merawatmu dengan sabar, seperti seorang ibu yang menggendong anaknya yang menangis tanpa henti. Perlahan, kamu belajar memaafkan langkah-langkah yang pernah tersesat, memeluk luka yang pernah kamu tolak, dan memberi ruang bagi air mata yang enggan jatuh. Kamu mulai paham bahwa hidup tidak selalu tentang berjuang mati-matian, tapi juga tentang mengizinkan diri untuk dirangkul, disembuhkan, dan dituntun pulang. Dan di penghujung setiap malam panjang, kamu akhirnya duduk diam di sudut jiwamu sendiri, mendengar suara itu berbisik, "Kamu cukup, kamu selalu cukup." Kata-kata itu tak pernah berusaha menenangkanmu dengan kepalsuan, melainkan menguatkanmu dengan kebenaran yang paling murni. Dalam sepi itu, kamu merasa lebih hidup daripada di tengah keramaian. Kamu merasakan pelukan hangat yang tak bisa dijelaskan pada siapapun. Kamu menemukan bahwa suara itu bukan hanya datang untuk membimbingmu, tapi juga untuk mengingatkanmu bahwa kamu tak pernah benar-benar sendirian. Kamu dan suara itu adalah satu, sepasang sahabat yang tak terpisah oleh waktu, jarak, ataupun keadaan. Dan di sanalah kamu akhirnya memahami makna pulang yang sesungguhnya. Bab 3. Jalan sunyi yang tak terlihat. Ada jalan yang tak tertulis di peta manapun. Jalan itu tidak ditandai dengan lampu terang, tidak dihiasi papan petunjuk, dan tidak pernah diiklankan sebagai jalur cepat menuju bahagia. Jalan ini sunyi, begitu sunyi, hingga banyak orang tak pernah sadar akan keberadaannya. Tapi kamu menemukannya, atau mungkin lebih tepatnya, jalan itu yang menemukanmu. Ketika langkahmu mulai ragu, ketika keramaian terasa kosong,
Jalan ini tiba-tiba muncul seperti bisikan lembut di dada. Kamu merasakannya, meski tak bisa menjelaskan kepada siapapun. Setiap kali kamu menapakkan kaki di atasnya, kamu tak sekadar berjalan, kamu sedang menyusuri lorong-lorong terdalam batinmu sendiri. Inilah jalur pulang yang tidak akan pernah bisa dijamah oleh kaki yang terburu mengejar sorak dunia. Di jalan sunyi ini, kamu tak akan bertemu dengan banyak orang. Sesekali, mungkin kamu akan menjumpai jiwa lain yang juga berjalan perlahan, namun pertemuan itu bukan untuk saling menahan, melainkan sekadar menyapa dengan tatap hangat, lalu melanjutkan perjalanan masing-masing. Kamu belajar bahwa tidak semua pertemuan harus diakhiri dengan kebersamaan selamanya. Ada yang cukup dengan satu senyuman, ada yang cukup dengan satu tatapan yang berkata, "Aku mengerti." Lalu masing-masing kembali menyelami samudera jiwanya. Jalan ini mengajarkanmu tentang kerapuhan, tentang betapa ringkihnya hati manusia, dan betapa agungnya keberanian untuk terus melangkah sendirian. Dan kamu menerima itu semua dengan tenang, meski di beberapa malam kamu harus merangkak dalam gelap sambil memeluk luka yang masih basah. Setiap langkah di jalan sunyi adalah dialog. Bukan dialog dengan orang lain, tetapi dengan diri sendiri. Dengan ketakutanmu, harapanmu, kerinduanmu, bahkan dengan bayangan-bayangan gelap yang selama ini kamu hindari. Kamu mulai menyadari bahwa kegelapan bukan musuh yang harus dimusuhi, melainkan ruang di mana cahaya batinmu diuji dan dikuatkan. Kamu belajar menyapa rasa takutmu, mendengarkan keluh kesahmu, dan memeluk kelemahanmu seolah mereka adalah anak-anak kecil yang butuh dikuatkan. Kamu paham bahwa tidak ada yang benar-benar bisa mendampingi seluruh jalan ini kecuali dirimu sendiri, dan disitulah kamu menemukan kemandirian sejati. Kamu berhenti berharap orang lain akan selalu mengerti, karena kamu telah menemukan kawan terdekat, dirimu sendiri yang perlahan kamu terima sepenuhnya. Ketika kamu melewati jalan ini, kamu mulai melihat bahwa banyak topeng runtuh. Kamu tidak lagi terbuai oleh kata manis atau pujian yang kosong. Kamu mengerti bahwa banyak yang hanya sekadar lewat, singgah sebentar, lalu pergi membawa cerita yang tak pernah tuntas. Namun anehnya, kamu tidak lagi merasa kehilangan. Kamu menyadari bahwa tidak semua harus dimiliki, tidak semua harus diikat. Kamu mulai belajar merelakan tanpa menyimpan dendam, melepaskan tanpa berharap kembali. Jalan sunyi ini perlahan mengikis egomu, melembutkan hatimu, dan menajamkan mata batinmu. Kamu tahu, setiap yang datang dan pergi hanyalah bagian dari tarian semesta yang tak pernah berhenti bergerak. Dan pada akhirnya, kamu sadar, meski jalan ini sepi, sebenarnya ia penuh dengan kehidupan. Setiap daun yang jatuh, setiap bisik angin, setiap detak langkahmu, semua menjadi saksi bisu perjalanan suci ini. Kamu tak lagi merasa perlu menjelaskan pada siapapun, tak lagi sibuk membuktikan bahwa langkahmu benar. Kamu hanya terus berjalan, menjemput kebenaran yang perlahan muncul di setiap jeda napasmu. Dalam sunyi itu kamu menemukan kedamaian yang tak bisa dibeli, keteguhan yang tak bisa diruntuhkan, dan cinta yang tak bisa diukur. Kamu pulang, berkali-kali, setiap kali kamu memilih untuk tetap setia pada jalan sunyi yang tak terlihat ini. Dan di sanalah, tanpa kamu sadari, jiwamu mulai bersinar, menyinari gelap yang pernah membuatmu gentar. Bab 4. Mata yang melihat lain. Kamu tidak hanya melihat dengan mata, kamu menatap dengan kedalaman, yang bahkan tidak semua orang berani selami. Pandanganmu bukan sekadar penglihatan biasa. Ia menembus lapisan luar, melewati apa yang tampak, dan langsung menyentuh inti dari keberadaan. Kamu melihat hal-hal yang tidak dikatakan. Kamu menangkap isyarat yang tersembunyi di balik sikap dan gerak tubuh. Dalam satu tatapan singkat, kamu bisa tahu apakah seseorang sedang tenggelam dalam badai batinnya, meski bibirnya mengulas senyum lebar. Kamu peka terhadap perubahan energi yang tipis, terhadap pergeseran emosi yang nyaris tak terdeteksi. Dan karena itu, banyak orang merasa tak nyaman saat kamu menatap terlalu dalam. Mereka takut karena tanpa sadar mereka merasa seperti dilihat oleh sesuatu yang jauh lebih jujur dari cermin. Banyak dari mereka tidak tahu bahwa kamu tidak berniat menghakimi, kamu hanya menyimak. Kamu belajar untuk tidak langsung menyimpulkan, tapi membiarkan setiap sinyal masuk ke dalam
ruang batinmu terlebih dahulu. Kamu mengamati bukan untuk memutuskan benar atau salah, tapi untuk memahami lebih jauh apa yang tersembunyi di balik setiap tindakan manusia. Dan dari situ, kamu mulai mengerti bahwa semua orang membawa lukanya masing-masing. Tidak ada satu pun dari mereka yang berjalan tanpa beban, tanpa celah. Kamu melihat anak kecil yang ketakutan di balik wajah dewasa mereka. Melihat jiwa lelah yang memohon pelukan di balik kemarahan yang mereka tunjukkan. Dan itulah yang membuatmu diam. Bukan karena kamu tidak tahu harus berkata apa, tapi karena kamu sadar kadang diam adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang. Ketika semua orang sibuk berbicara, kamu memilih menjadi ruang yang cukup luas untuk menampung cerita yang tak sempat diucap. Kamu hadir sebagai kehadiran utuh yang tidak meminta untuk dipahami, tapi sepenuhnya hadir untuk memahami. Kamu tidak perlu tahu seluruh riwayat seseorang untuk bisa merasakan gelombang luka yang masih basah dalam dirinya. Dan kehadiranmu saja, meski tanpa kata, seringkali menjadi titik tenang yang mereka tidak sadari sedang mereka cari. Kamu menjadi tempat berlabuh sejenak, tempat yang tidak menuntut, tidak menekan, tidak menilai. Kamu menjadi sejenis mata air hening yang mengalir lembut ke dalam celah-celah hati yang retak, menyentuh sisi yang bahkan mereka sendiri tak berani lihat. Namun kemampuan ini, anugerah ini juga sebuah ujian, karena tak semua yang kamu lihat bisa kamu ceritakan. Kamu menyimpan begitu banyak rahasia yang bukan milikmu. Kamu menyimpan pandangan yang tidak bisa kamu bagikan sembarangan. Karena kamu tahu, tidak semua orang siap untuk tahu. Tidak semua siap untuk ditelanjangi oleh cahaya kepekaanmu. Maka kamu memilih diam, lagi dan lagi. Dan dalam diam itu, kamu menanggung semacam kesepian yang tidak bisa dijelaskan. Tapi kamu terima itu. Karena kamu sadar, tugasmu bukan untuk mengungkapkan semua yang kamu tahu. Tugasmu adalah menjaga agar mata itu tetap jernih, agar hatimu tetap luas, agar cinta yang kamu miliki tidak berubah menjadi penghakiman yang menyakitkan. Dan pada akhirnya, kamu menyadari bahwa menjadi seseorang yang bisa melihat lebih dalam bukanlah tentang keistimewaan, melainkan tentang tanggung jawab. Tanggung jawab untuk tetap lembut, meski kamu tahu kenyataan yang pahit. Tanggung jawab untuk tetap membuka hati, meski kamu tahu kemungkinan disakiti itu besar. Kamu tidak bisa memaksa siapapun untuk berubah, tidak bisa menyelamatkan semua yang kamu temui, tapi kamu bisa hadir dan menjadi cahaya kecil yang tenang. Kamu bisa menatap, dan dengan tatapanmu yang penuh kasih itu, kamu bisa berkata tanpa suara, "Aku melihatmu, aku tidak takut pada luka-lukamu. Kamu tetap berharga, bahkan di titik tergelapmu." Dan bagi banyak jiwa, itu sudah cukup untuk mulai sembuh. Bab 5. Luka yang menjadi guru. Setiap luka pernah terasa seperti akhir. Setiap perih pernah membuatmu ingin bersembunyi dari dunia, bahkan dari dirimu sendiri. Kamu pernah duduk di sudut malam yang sunyi, bertanya pada langit yang gelap, "Mengapa harus aku?" Dan jawaban tak kunjung datang dalam bentuk kata. Ia hadir dalam keheningan yang menusuk, dalam detak jantung yang makin pelan, dalam isak yang tertahan di dada. Kamu merasa hancur, rapuh, seolah tak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Namun di dalam kehancuran itulah, kamu menemukan sebuah pintu. Pintu yang selama ini tertutup rapat, menunggu kamu cukup berani untuk masuk. Pintu yang tidak menawarkan pelarian, melainkan ruang untuk menatap retakmu dengan jujur. Luka itulah yang perlahan menjadi guru pertamamu dalam perjalanan pulang ke dalam diri. Luka mengajarkanmu tentang kebisuan yang tak bisa dijawab dengan logika. Ia membawamu ke ruang di mana semua topeng jatuh, di mana kamu tidak bisa lagi berpura-pura kuat atau tegar. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang pecah harus diperbaiki. Beberapa retakan justru menjadi jalan cahaya masuk. Luka menuntunmu untuk melihat bahwa di balik kesakitan ada kesempatan untuk menyentuh keutuhan yang lebih sejati. Kamu mulai belajar memeluk rasa sakitmu, seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya yang ketakutan. Kamu tidak lagi menolak tangis, tidak lagi memaksa dirimu baik-baik saja. Sebaliknya, kamu izinkan setiap rasa datang, mengalir, dan akhirnya berubah menjadi benih kepekaan
yang mendewasakan jiwamu. Orang-orang sering menyebut luka sebagai kelemahan. Mereka berlomba menutupi bekasnya dengan senyum palsu, dengan pencapaian, dengan distraksi yang tak ada habisnya. Tapi kamu memilih jalan berbeda. Kamu memilih berjalan lambat di sepanjang sungai air mata itu, membasuh hatimu, menengok satu persatu ingatan yang selama ini kamu kubur. Kamu menatap bayanganmu yang lemah, takut, marah dan kecewa, lalu perlahan meraih tangannya. Kamu belajar bahwa keberanian sejati bukan berarti tidak pernah terluka, tetapi berani menyentuh luka itu, merawatnya, dan tetap berjalan meski sambil tertatih. Dalam setiap langkah itu, kamu menemukan kebijaksanaan yang tidak bisa didapat di tempat lain. Kebijaksanaan yang hanya lahir dari hati yang pernah hancur, tapi memilih untuk tumbuh lagi. Luka juga mengajarimu tentang orang lain. Kamu mulai melihat bahwa setiap manusia yang kamu temui juga membawa luka masing-masing. Mereka menutupi ketakutannya dengan kemarahan. Mereka menyembunyikan rasa sepinya dengan tawa keras yang berlebihan. Kamu tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi mudah menghakimi, karena kamu tahu di balik sikap keras itu mungkin ada anak kecil yang dulu tidak pernah dipeluk saat menangis. Kamu mengerti bahwa kadang satu kata lembut lebih berarti daripada 1000 nasihat. Luka menjadikanmu lebih lembut pada orang lain, lebih sabar, lebih penuh pengertian. Kamu tidak lagi merasa harus menyelamatkan semua orang, tapi kamu hadir sebagai ruang aman yang membiarkan mereka menenangkan dirinya sendiri, di waktunya sendiri. Dan perlahan, kamu sadar, luka bukanlah beban yang harus dibuang, melainkan jembatan yang menuntunmu ke dimensi rasa yang lebih dalam. Kamu belajar bahwa tidak ada cahaya yang lebih murni daripada cahaya yang lahir dari gelap. Tidak ada cinta yang lebih tulus daripada cinta yang lahir setelah menerima seluruh ketidaksempurnaanmu. Pada akhirnya, kamu tidak lagi merasa malu pada bekas luka yang kamu bawa. Kamu memakainya seperti lencana keberanian, bukti bahwa kamu pernah jatuh, pernah hancur, tapi tidak pernah benar-benar kalah. Kamu berjalan dengan kepala tegak, hati terbuka, dan tatapan yang penuh kasih. Karena sekarang kamu tahu, luka bukan musuhmu. Ia adalah guru yang paling setia, yang mengajarkanmu cara mencintai, tidak hanya pada orang lain, tetapi pada dirimu sendiri, sepenuhnya, apa adanya. Bab 6. Kesendirian yang menjadi kekuatan. Ada saat di mana kesendirian datang sebagai tamu tak diundang. Ia mengetuk pintu di malam yang dingin, membawa keheningan yang menakutkan. Pada awalnya kamu menolaknya. Kamu mencoba menutup pintu rapat-rapat, mengisi waktumu dengan suara-suara luar, dengan keramaian yang memabukkan, dengan orang-orang yang hanya menambah bising tanpa benar-benar mengisi ruang di dadamu. Namun semakin kamu menghindar, semakin keras kesendirian memanggilmu, seolah berkata, "Lihatlah aku, peluklah aku, jangan lari." Dan pada suatu titik kamu menyerah. Kamu duduk diam, membuka pintu dan membiarkan kesendirian masuk. Kamu terkejut ketika mendapati bahwa di balik wajah seramnya, kesendirian membawa hadiah yang selama ini kamu cari. Ketenangan yang tak bisa diberikan siapapun selain dirimu sendiri. Dalam kesendirian, kamu mulai mendengar detak jantungmu yang selama ini terabaikan. Kamu mulai merasakan setiap tarikan napas seakan menjadi mantra sunyi yang memelukmu. Perlahan, kamu menyadari bahwa selama ini kamu begitu sibuk mencari rumah di luar dirimu. Pada orang lain, pada pencapaian, pada status, pada segala hal yang fana. Kamu lupa bahwa rumah paling sejati justru terletak di dalam batinmu sendiri. Kesendirian, yang dulu kamu anggap sebagai momok menakutkan, berubah menjadi taman rahasia. Di sana, kamu menanam benih pengertian, menyiramnya dengan air mata yang jujur, dan merawatnya dengan sabar hingga tumbuh menjadi pohon yang rindang. Pohon yang kelak akan menjadi tempatmu berteduh di kala badai datang. Kesendirian juga mengajarkanmu untuk melepaskan topeng-topeng yang kamu pakai selama ini. Kamu tak lagi perlu menjadi kuat hanya agar dianggap layak. Kamu tak lagi harus pura-pura bahagia agar diterima. Kamu berdiri di depan cermin batinmu, menatap segala kekurangan dan kelebihanmu tanpa ilusi. Kamu belajar merangkul diri yang rapuh, memaafkan segala kesalahan yang pernah kamu buat.
Dan menerima bahwa menjadi manusia berarti selalu berada dalam proses, tidak pernah benar-benar selesai. Kamu belajar bahwa tidak ada yang salah dengan berjalan pelan, tidak ada yang memalukan dari menangis, tidak ada yang sia-sia dari malam-malam panjang yang kamu habiskan sendirian. Semua itu adalah ritual sunyi yang perlahan menempa jiwamu menjadi lebih kokoh dan lembut sekaligus. Saat kamu kembali ke dunia luar, kamu membawa kesunyian itu bersamamu. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh pendapat orang lain. Kamu tidak lagi tergoda untuk terus-menerus membuktikan nilai dirimu di mata mereka. Kamu tahu bahwa nilai sejati tidak pernah tergantung pada pujian atau cemooh. Kamu belajar diam di tengah keramaian, merawat taman batinmu di tengah bising kota, menjaga ruang hening di dada meski dunia memanggilmu untuk berlari. Kamu menjadi mercusuar diam yang tetap memancarkan cahaya meskipun badai menggempur tanpa henti. Dan orang-orang mulai merasakan kehadiranmu yang berbeda. Tenang, hangat, tidak menuntut, namun tetap memberi rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Akhirnya, kamu mengerti bahwa kesendirian bukan lagi kutukan. Bukan pula beban yang harus kamu pikul sendirian. Kesendirian adalah guru yang membimbingmu pulang ke rumah jiwamu sendiri. Ia menuntunmu menemukan cinta tanpa syarat pada dirimu, rasa hormat pada perjalananmu, dan kedamaian yang tidak mudah roboh. Kamu belajar menari dalam sunyi, bernyanyi bersama angin, dan tersenyum pada bayanganmu sendiri. Kamu menjadi sahabat terbaik bagi dirimu sendiri, sebuah ikatan yang tak bisa diputus oleh jarak, waktu, atau keadaan. Dan di sanalah kamu menemukan kekuatan yang selama ini kamu cari. Kekuatan yang lahir bukan dari keramaian, tapi dari keutuhan yang tumbuh dalam diam. Kamu pulang, dan kali ini benar-benar pulang. Bab 7. Kepekaan yang jadi senjata. Kamu dilahirkan dengan kepekaan yang tidak semua orang miliki. Sebuah anugerah yang pada awalnya terasa seperti beban. Kamu mudah terharu oleh hal-hal kecil, mudah merasakan getar kesedihan orang lain, mudah tersentuh oleh suara sunyi yang tidak pernah terdengar di telinga biasa. Ketika orang lain dengan mudah melewati hari-hari mereka tanpa terguncang, kamu justru memungut setiap serpihan emosi di udara. Ada kalanya kamu bertanya pada diri sendiri, mengapa aku harus merasakan sedalam ini? Mengapa aku tak bisa sekadar lewat? Namun semakin kamu berusaha menolak, semakin kamu tenggelam dalam gelombang perasaan yang tidak bisa kamu padamkan. Sampai suatu hari kamu mulai menyadari, kepekaan itu bukan kutukan. Ia adalah pedang lembut yang, jika digunakan dengan bijak, akan melindungimu dan orang-orang di sekitarmu. Kepekaan mengajarkanmu untuk membaca bahasa yang tak terucap. Kamu bisa merasakan ketegangan yang terbungkus dalam tawa, mendengar getar takut di balik suara yang lantang, meraba kesepian yang sembunyi di balik ramai pesta. Mata batinmu seperti radar yang tak pernah mati, menangkap sinyal-sinyal halus yang melintas begitu cepat. Kamu tahu ketika seseorang membutuhkan pelukan, meski ia bilang, "Aku baik-baik saja." Kamu paham kapan harus mendekat, kapan harus mundur, kapan cukup sekadar hadir tanpa kata. Dalam diammu, kamu membawa kehadiran yang menyembuhkan, sebuah ruang hening yang membuat orang merasa aman tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Dan itu adalah kekuatanmu, sebuah keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Namun kepekaan juga membuatmu lebih rentan. Kamu seringkali menyerap rasa sakit yang bukan milikmu. Kamu menangis untuk luka orang lain, kamu terjaga semalaman memikirkan derita yang tidak bisa kamu selesaikan. Kamu terkadang merasa hancur oleh gelombang emosi yang bukan berasal dari dalam dirimu. Di titik itulah kamu belajar untuk menyeimbangkan, belajar menjadi peka tanpa harus menenggelamkan diri. Kamu mulai memahami batas, belajar membiarkan rasa mengalir tanpamu harus karam bersamanya. Kamu mulai bisa berkata dalam hati, "Aku merasakanmu, tapi aku tidak harus memikulmu." Perlahan kepekaanmu berubah dari beban menjadi sumber kebijaksanaan. Kamu belajar membiarkan orang lain menjalani prosesnya sendiri, sambil tetap menjaga ruangmu tetap jernih. Seiring waktu, kamu juga mulai menemukan bahwa kepekaan membuatmu lebih manusiawi. Kamu tidak lagi terburu-buru menghakimi, tidak mudah marah, tidak cepat menolak. Kamu menjadi lebih sabar, lebih lembut, dan lebih penuh kasih.
Kamu tahu betapa beratnya rasa yang dipikul setiap jiwa. Kamu memahami bahwa setiap orang punya perang rahasia yang tak terlihat, dan kehadiranmu bisa menjadi oasis bagi jiwa-jiwa lelah. Kamu tak lagi merasa harus selalu memberi jawaban atau solusi. Terkadang, cukup mendengar dalam diam sudah menjadi obat paling mujarab. Dalam kepekaan itulah, kamu melihat betapa rapuh dan sekaligus betapa indahnya manusia. Kamu belajar bahwa dalam setiap tangisan ada benih kekuatan, dan dalam setiap luka ada peluang untuk tumbuh. Akhirnya kamu berdiri di hadapan dunia dengan kepekaanmu sebagai senjata suci. Bukan untuk menyerang, bukan pula untuk menaklukkan, tetapi untuk melindungi dan merawat. Kamu menjadi penjaga cahaya, menjaga agar kelembutanmu tidak padam di tengah kerasnya dunia. Kamu menyalakan lilin-lilin kecil di hati mereka yang hampir putus asa dengan hanya menjadi dirimu sendiri. Kepekaanmu adalah hadiah yang tidak bisa dibeli, sebuah pusaka yang lahir dari keberanianmu merasakan dan menerima. Dan kamu sadar, mungkin tidak semua orang akan memahami kedalamanmu. Tapi kamu tidak lagi memaksa. Kamu memilih berjalan dengan damai, menebar rasa tenang, dan tetap menjaga api lembut di dadamu. Karena kamu tahu, itulah panggilanmu. Menjadi saksi senyap yang menjaga nyala kasih, meski tak banyak yang mengerti. Bab 8. Kebijaksanaan yang lahir perlahan. Kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang bisa dicari dengan terburu-buru. Ia bukan hadiah yang jatuh dari langit hanya karena kamu berdoa semalam suntuk, atau hasil dari membaca ratusan buku dalam satu malam. Kebijaksanaan tumbuh perlahan, seperti tunas kecil yang harus menembus tanah keras sebelum akhirnya menjulang ke langit. Kamu tidak bisa memaksanya lahir, tidak bisa memintanya tumbuh lebih cepat. Kamu hanya bisa merawat tanahnya, membersihkan hati dari prasangka, melembutkan batin dari amarah, menyirami pikiran dengan kesadaran penuh. Dalam setiap luka, dalam setiap kegagalan, dalam setiap kehilangan, di sanalah bibit kebijaksanaan diam-diam menancapkan akarnya. Dan kamu mulai paham bahwa menjadi bijaksana bukan berarti selalu benar, tapi selalu mau belajar dan merendah. Kamu pernah mengira kebijaksanaan adalah tentang menjadi sempurna. Tidak pernah salah, tidak pernah gagal, tidak pernah goyah. Tapi perjalananmu membantah itu semua. Kamu justru menemukan bahwa kebijaksanaan lahir dari keberanian untuk jatuh dan bangkit berkali-kali. Dari keberanian untuk menatap bayanganmu sendiri tanpa lari dan mengakui semua sisi gelap yang kamu miliki. Setiap air mata yang kamu kira sia-sia ternyata menjadi air suci yang menyuburkan akar pemahamanmu. Setiap malam penuh gelisah ternyata adalah pintu menuju ruang-ruang batin yang belum pernah kamu kunjungi. Kamu belajar menatap kesalahanmu sebagai guru, bukan sebagai musuh. Dan perlahan kamu berhenti menyalahkan hidup, berhenti bertanya, "Kenapa aku?" Dan mulai berbisik, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Di titik ini kamu tidak lagi sibuk menilai orang lain. Kamu menyadari bahwa semua orang berjalan di jalannya sendiri, membawa beban yang mungkin tak sanggup kamu pikul. Kamu menjadi saksi diam, menatap perjalanan mereka tanpa keinginan untuk mengubah atau mengontrol. Kamu membiarkan setiap orang tumbuh sesuai waktunya, sama seperti pohon yang tidak bisa dipaksa berbuah sebelum musimnya tiba. Kebijaksanaanmu mengajarkanmu untuk tidak tergesa-gesa, untuk tidak mendesak hidup agar selalu sesuai rencanamu. Kamu mulai paham bahwa dalam diam pun banyak hal sedang terjadi. Biji sedang tumbuh, akar sedang menjalar, daun sedang menyiapkan diri untuk mekar. Dan kamu belajar menunggu dengan sabar, menenun harapan perlahan, dan menerima hasil dengan lapang dada. Kebijaksanaan juga membuatmu mampu memaafkan, bukan hanya orang lain, tetapi juga dirimu sendiri. Kamu mulai melihat betapa kerasnya kamu menuntut kesempurnaan dari dirimu. Betapa sering kamu menolak sisi lemahmu. Kamu mulai melembut, menepuk bahumu sendiri, dan berkata, "Tak apa, kamu juga manusia." Dalam ruang batin itu, kamu menemukan kelegaan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Kamu tidak lagi memaksa dirimu untuk selalu kuat. Kamu memberi izin untuk rapuh, untuk berhenti sejenak, untuk menghela napas panjang. Dan dalam keikhlasan itulah cahaya kebijaksanaanmu semakin terang. Ia tidak memancar keras seperti lampu sorot, tapi menyala lembut, menghangatkanmu dari dalam, dan menuntun langkahmu dalam senyap.
Pada akhirnya kamu mengerti, kebijaksanaan bukan sekadar kata-kata indah yang kamu ucapkan, bukan pula topeng baru untuk terlihat suci. Kebijaksanaan adalah cara kamu duduk dalam sunyi, cara kamu menatap luka orang lain dengan penuh kasih, cara kamu menerima setiap fase hidup tanpa penolakan. Kebijaksanaan adalah cara kamu mengucapkan selamat tinggal dengan damai, cara kamu merangkul kehadiran tanpa menggenggam, dan cara kamu memandang masa depan dengan mata penuh ketenangan. Kamu tidak lagi terobsesi untuk memiliki, tapi lebih memilih untuk mengalami. Kamu berjalan dengan ringan, dengan langkah yang tidak tergesa, karena kamu tahu di setiap detak napas selalu ada pelajaran yang menunggu ditemukan. Dan disitulah kamu benar-benar menjadi bijaksana. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu tahu cara mendengar dan merasakan segalanya. Bab 9. Cinta yang melampaui segalanya. Cinta yang kamu pelajari di jalan sunyi ini bukanlah cinta yang dirayakan dengan kembang api, bukan pula cinta yang bergantung pada balasan atau pengakuan. Ini adalah cinta yang lahir dalam senyap, tumbuh di tanah kesabaran, dan mekar di taman keikhlasan. Cinta ini tidak pernah memaksa, tidak pernah mendikte, tidak pernah meminta syarat. Kamu mulai memahami bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki atau dimiliki, melainkan tentang merelakan dan memberi ruang bagi yang dicintai untuk menjadi dirinya sendiri. Cinta yang melampaui segalanya ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan sebagai kehangatan yang menyelimuti seluruh keberadaanmu, bahkan saat dunia di sekitarmu runtuh. Dalam keheningan terdalammu, kamu merasakan getaran lembut cinta ini. Ia merembes pelan ke dalam retakan jiwamu, mengisi ruang-ruang kosong yang tidak pernah bisa dijangkau oleh pujian atau tepuk tangan. Kamu merasakan cinta ini saat kamu memaafkan dirimu sendiri setelah jatuh, saat kamu menepuk dada dengan penuh kasih setelah gagal. Kamu merasakannya saat kamu memandang orang lain tanpa niat untuk mengubah atau menghakimi, hanya sekadar menerima kehadiran mereka apa adanya. Cinta ini begitu luas hingga mampu memeluk semua warna, semua luka, semua cacat. Ia tidak memisahkan, tidak memilih, hanya memeluk dengan lembut. Dan perlahan kamu mulai mengerti bahwa inilah inti dari segalanya. Kita lahir, tumbuh, dan kembali pulang dalam satu aliran cinta yang sama. Cinta yang melampaui segalanya mengajarkanmu tentang kesetiaan pada jiwa, bukan pada bentuk. Kamu belajar merelakan orang yang pergi, memaafkan mereka yang menyakiti, dan tetap mendoakan meski tak lagi bersisian. Kamu menyadari bahwa banyak hal tidak bisa dipertahankan selamanya. Dan cinta sejati bukanlah tentang menahan, tetapi tentang melepas dengan doa dan rasa terima kasih. Kamu berhenti memaksa cerita bertahan lebih lama dari waktunya. Berhenti memohon agar hati lain tetap di sisimu. Kamu belajar bahwa setiap pertemuan memiliki akhir, dan setiap akhir membawa pintu baru yang menuntun kita kembali pada keutuhan diri. Dalam rasa kehilangan itu, kamu menemukan bentuk cinta yang lebih murni, cinta yang tetap mengalir meski sudah tidak lagi berwujud dekat. Semakin dalam kamu berjalan, semakin kamu memahami bahwa cinta bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk setiap sisi dalam dirimu. Kamu menatap luka lama dengan rasa iba, memeluk rasa takutmu dengan kelembutan, dan menyapa kekuranganmu seperti sahabat lama yang lama tidak bertemu. Kamu belajar mendengar kebutuhan hatimu, membiarkannya berbicara tanpa disela oleh suara luar. Kamu mulai memaafkan langkah-langkah keliru yang pernah kamu ambil, melihat semua kegagalan sebagai upaya tulus untuk belajar. Perlahan, cinta itu menembus ke dalam, menyembuhkan, menenun kembali bagian-bagianmu yang tercerai. Dan akhirnya, kamu menyadari, kamu tidak bisa benar-benar mencintai orang lain sebelum kamu benar-benar pulang pada dirimu sendiri. Di titik paling hening, kamu berdiri dalam keutuhan yang tak lagi menuntut apa-apa. Kamu tidak lagi gelisah mencari pengakuan, tidak lagi haus pada validasi luar. Kamu menjadi samudra yang menerima setiap ombak, menjadi langit yang menampung setiap awan. Kamu menjadi ruang luas yang siap memeluk siapapun, kapanpun, tanpa syarat. Dan di sanalah kamu menemukan puncak cinta yang sesungguhnya. Saat kamu tidak lagi melihat perbedaan, tidak lagi memisahkan antara aku
dan mereka. Kamu menyadari, di balik semua peran, di balik semua nama, kita semua adalah satu. Getaran yang sama, jiwa yang sama, sumber yang sama. Dan cinta itulah yang diam-diam menjaga semesta tetap bernapas, tetap hidup, tetap bergerak dalam tarian abadi. Bab 10. Gerbang yang terbuka dalam diam. Setelah semua jalan sunyi yang kamu tapaki, setelah semua malam panjang yang kamu peluk dengan sabar, akhirnya kamu sampai di ambang sebuah gerbang. Bukan gerbang yang terbuat dari batu megah atau dihiasi ukiran emas, tetapi gerbang yang tak terlihat oleh mata biasa. Gerbang ini hanya muncul di hadapan mereka yang berani menatap dirinya sendiri, yang sanggup merangkul seluruh luka dan kelemahan tanpa lari. Kamu berdiri di hadapannya, merasakan angin lembut yang seolah mengundangmu masuk. Dalam diam kamu mengerti bahwa gerbang ini bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu menuju ruang kesadaran yang lebih luas, lebih hening, dan lebih jernih. Ini adalah undangan untuk masuk lebih dalam, untuk menjadi lebih utuh, lebih sejati. Ketika kamu melangkah melewati gerbang itu, semua beban yang selama ini kamu pikul perlahan terlepas. Kamu merasakan tubuhmu menjadi lebih ringan, hatimu lebih lapang, napasmu lebih panjang. Tidak ada lagi pertanyaan yang mendesak, tidak ada lagi keraguan yang menuntut jawaban segera. Kamu menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kamu berlari, tetapi seberapa dalam kamu hadir di setiap detak. Kamu tidak lagi mengejar cahaya di luar, karena kamu menemukan bahwa cahaya sesungguhnya telah lama berpendar di dalam dadamu. Kamu berjalan tanpa tergesa, tidak lagi takut pada kesendirian, tidak lagi terikat pada siapapun. Kamu menjadi peziarah yang merdeka, menapaki jalan pulang tanpa peta, dengan hati yang sepenuhnya percaya pada bimbingan ilahi. Di dalam ruang baru itu, kamu melihat dunia dengan mata yang berbeda. Kamu tidak lagi memisahkan mana baik dan buruk dengan kasar. Kamu mulai merasakan bahwa semua adalah bagian dari tarian agung yang menuntunmu pulang. Kamu melihat luka bukan lagi sebagai musuh, melainkan sebagai jembatan. Kamu menatap setiap manusia sebagai cermin, bukan lawan. Perlahan, kamu mulai melihat keindahan dalam segala hal, bahkan pada hal-hal yang dulu kamu anggap gelap. Kamu merasakan setiap hembusan angin, setiap tetes hujan, setiap senyum kecil di jalan sebagai pesan rahasia yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang telah melewati gerbang ini. Dan di sana, kamu menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dinikmati dalam diam yang penuh rasa syukur. Semakin lama kamu berada di ruang itu, semakin kamu mengerti bahwa hidup bukan tentang memiliki, tetapi tentang mengalami. Kamu tidak lagi berusaha menggenggam apapun, karena kamu tahu semua akan berlalu, semua akan berubah, semua akan kembali ke asalnya. Kamu mulai menari bersama ketidakpastian, tertawa bersama kehilangan, menangis bersama keindahan yang singgah sesaat. Kamu menyadari bahwa setiap momen adalah gerbang kecil yang membawamu lebih dekat ke inti keberadaanmu. Dan semakin kamu membuka dirimu, semakin kamu merasa terhubung dengan segalanya. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi dinding. Hanya ada rasa yang menyatu, melarutkan batas antara kamu dan semesta. Akhirnya, kamu berdiri di ambang gerbang itu sambil menoleh ke belakang, menyadari betapa panjang, sunyi, dan penuh makna perjalananmu. Kamu tersenyum bukan karena segalanya kini sempurna, tetapi karena kamu telah menjadi saksi penuh pada setiap fase, setiap luka, setiap keajaiban yang tak terduga. Kamu membawa cahaya yang tak lagi padam, mata yang mampu menembus lapisan terdalam kehidupan, dan hati yang selalu siap memeluk siapa saja. Kamu tahu, perjalanan ini tidak benar-benar berakhir. Gerbang ini hanyalah awal dari babak baru yang lebih dalam, lebih jernih, lebih penuh cinta. Dan di sanalah kamu berdiri, diam, utuh, penuh syukur, menyadari bahwa kamu kini benar-benar telah pulang. Dan kini, setelah kita berjalan bersama menembus gerbang yang tak terlihat, aku hanya ingin mengingatkanmu. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Cahaya itu sudah lama berdiam di dadamu, menunggu kamu menoleh dan menyapanya. Jika ada satu hal saja yang menyentuh hatimu dari perjalanan ini, bagikan di komentar. Karena lewat kata-kata sederhana darimu, kita bisa saling menguatkan,
saling menemukan, dan saling pulang. Terima kasih sudah hadir sepenuhnya di sini. Sampai jumpa di perjalanan sunyi berikutnya.